Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kembali lagi bertemu dengan saya Khairil Ahyan di channel saya Khairil Ahyan ya, bukan pakai M lagi, tapi Khairil Ahyan. Bisa nanti dicek di channel kami. Di sini seperti biasa kami sedikit berbagi pengalaman. Mungkin di masing-masing kita mempunyai pengalaman berbeda-beda, walaupun mungkin sedikit-sedikit kami berbagi di sini mengenai kepemudaan. Tadi kami sempat berdiskusi bersama rekan-rekan kami di desa Bandok ya, kalau tidak salah itu namanya. Oh iya benar, desa Bandok di Wanasaba. Di situ kami berdiskusi mengenai langkah-langkah kita untuk rekan-rekan. Mungkin ada yang bingung untuk gimana sih caranya nanti kita untuk bisa sama-sama untuk membangun pemuda di dusun. Itu kembali kepada kita semua sebagai pemuda. Gimana langkah-langkah kita mengajak, gimana langkah-langkah kita untuk sama-sama saling merangkul. Bisa saja kami cerita di sini mengenai wilayah kami berbeda dan wilayah rekan-rekan, tapi ini sedikit membantu mungkin nanti untuk rekan-rekan mungkin yang bingung ataupun ada kekhawatiran. Khawatir boleh, tapi jangan sampai tidak dieksekusi. Sedikit saja mungkin, tidak terlalu banyak, tapi ngena untuk pengalaman-pengalaman sederhana yang tadi kita diskusikan bersama, di mana di situ rekan-rekan itu ada yang bercerita, ada yang tidak berpendidikan, ada yang berpendidikan. Namanya kita di masyarakat memang banyak hal yang perlu kita benahi bersama. Mengenai kekurangan kita ya jalan saja, nanti itu akan lambat laun kita akan terbentuk bersama dan menjadi pemuda-pemuda yang luar biasa. Di situ diceritakan oleh rekan-rekan bahwa mereka bingung harus seperti apa, harus komunikasi kemana. Apakah harus ke kepala desa, ke Kawil, atau ke Karang Taruna. Ini untuk pemuda dusun. Kami sedikit berbagi di sana dan tukar pikiran gitu, karena kami juga aktif di kepemudaan baik itu di dusun ataupun di kecamatan. Kebetulan kami pribadi adalah ketua Karang Taruna Kecamatan Suela yang saat ini masih mengemban tanggung jawab sebagai ketua. Makanya di sini kami berbagi di channel kami ini. Mungkin rekan-rekan bisa lihat di channel kami. Di situ kita apakah berkomunikasinya kemana, kita melihat jenjang kita. Kalau secara struktural kita berbicara masalah dusun ya, bisa saja kita harus komunikasi dulu sesama pemuda, siapa yang mau diajak, ataupun kalau ada yang masih tidak mau diajak ya, lebih kepada pendekatan emosional. Gimana caranya kita ya tergantung kondisi kita masing-masing dan keadaan kita masing-masing. Dan seperti yang kami sebutkan tadi, karena kita berbicara masalah di dusun, perlu kita komunikasi ke Kawil dulu istilahnya, kalau sekarang kepala wilayah yang sering kita sebut kadus seperti itu. Di situ kita komunikasi langkah kedepannya kita harus seperti apa, atau mungkin ada gagasan-gagasan dari pemuda yang berinisiatif untuk mengaktifkan pemuda. Silahkan komunikasi saja, oh ini loh planning kami, ini loh harapan kami yang nanti bisa kita eksekusi. Dan mungkin ada arahan ataupun langkah-langkah baik dari Kawil, bisa kita seayun selangkah untuk memajukan pemuda. Itu untuk pemuda dusun. Jangan sampai kita melewati kepala wilayah dulu, komunikasi dengan baik. Nanti bisa kita sampai komunikasi juga ke Kades untuk ranah yang lebih
baik dan kita diakui sebagai pemuda. Dan tadi juga ditanyakan di situ bahwa gimana sih nanti kalau kita nggak punya anggaran, gimana sih kalau teman-teman ini khawatir. Kami cerita sedikit juga tadi mengenai langkah-langkah kami ketika tidak ada anggaran, memang tidak ada yang support, tapi ketika kita sudah bergerak, anggaran ataupun relasi itu akan datang sendiri. Dengan sendirinya nanti orang-orang yang melihat program kita walaupun sederhana akan mensupport kita, akan mendukung. Makanya perlu kita aksi lah, sedikit walaupun sedikit, tapi ada aksi bersama kita untuk mengajak rekan-rekan. Mungkin dari hal-hal sederhana kita kumpul, berdiskusi, kita kumpul memecahkan suatu problem yang mungkin kita bingung, tapi dengan berkumpul itu pasti akan ada ide-ide dan gagasan menarik di situ. Sehingga perlunya kita komunikasi dengan baik dengan sesama pemuda, dengan Kawil seperti yang kami bicarakan seperti yang tadi. Setelah itu, setelah ada planning kita bersama, kita rancang dengan sesuai dengan kemampuan menurut keadaan dan kondisi kita di suatu wilayah itu. Planningkan dengan baik, tulis dengan baik, dan eksekusi ya. Sebelum kita eksekusi itu perlu kita organizing juga ya, kita rangkul menjadi satu, kita rangkul teman-teman yang mungkin ada yang malu, ada yang mungkin tidak tahu informasi, kita rangkul dulu ya, hampir saya salah ngomong, kita rangkul dulu. Setelah kita rangkul di situ kita bangun chemistry dulu, baru kita ke eksekusi apa yang sudah kita planningkan tadi ya. Setelah kita eksekusi, masalah hasil ya baik buruknya itu masalah proses saja gitu. Setelah kita eksekusi, kita evaluasi apa saja yang sudah kita lakukan dari planning awal yang sudah kita eksekusi itu. Kita evaluasi apa saja kekurangan kita. Nah dari situ bisa kita lihat, oh ini loh kekurangan kita, ini loh kemampuan kita bersama dengan keinginan kita bersama. Dari sanalah banyak hal baru yang bisa kita nanti tentunya akan dapatkan ilmu-ilmu baru di situ. Mungkin itu saja dari kami, mungkin tidak terlalu banyak. Sekali lagi nama channel kami M Khairil Ahyan ya. Di situ kami berbagi ya, di sini juga ya, seperti itu di channel kami ini. Silahkan dibantu kami untuk biar lebih semangat dan intens untuk membuat video-video yang lebih bermanfaat, sedikit saja tapi bermanfaat. Insya Allah kami akan lanjut nanti buat ya, bukan buat lagi, buat hal-hal yang bersifat positif dan membangun. Kami sharing di sini. Silahkan bantu subscribe dan like, comment, and share di situ sehingga kami lebih semangat lagi. Mungkin itu saja dari kami. Sekian dan terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq wal hadi ila syabil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.